Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2110-2112. Di luar kuil Buddha Lingshan, Lin Yan berkonsentrasi. Pada saat ini, dia memandang area ini dengan ekspresi terkejut. Area ini mungkin tampak tidak berubah. Namun telah terjadi perubahan besar. Cahaya Buddha di atas setiap kuil Buddha menjadi sedikit lebih murni. Orang biasa tidak dapat melihat cahaya Buddha semacam ini. Berdengung, Lin Yan melangkah maju, diikuti oleh Chan Chan, matanya terus bergerak, melihat sekeliling, lalu berkata, "Kakak, apakah orang-orang di sini bodoh?" Setelah mendengar ini, banyak praktisi datang dengan tatapan marah. Lin Yan juga tertegun, jadi dia harus bergerak maju lebih cepat bersama Chan Chan. Akhirnya, Lin Yan tiba di bagian terdalam kuil Buddha Lingshan, di bawah Buddha emas. Pada saat ini, kepala biara Fo Yuan, Biksu Mingjing dan lainnya semuanya ada di sini. Namun mereka juga mengerutkan kening. Lagi pula, Lin Yan bukanlah orang yang mereka panggil. Dentang. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dan mendarat di Lin Yan dan Chan Chan. Kemudian terdengar suara, "Tuan Lin, saya harap Anda bisa datang ke Lingshan untuk mengobrol." Setelah suara itu berakhir, Lin Yan dan Chan Chan keduanya menghilang. Lingshan yang asli. Biksu terkemuka seperti Fo Yuan dan Mingjing semuanya terkejut. Mereka telah mencari gunung suci sepanjang hidup mereka, tetapi sekarang sebuah cahaya telah jatuh dari gunung suci. Sayang sekali cahaya itu tidak menuntun mereka ke sana, tetapi Lin Yan. "Amitabha," kata Mingjing. Mendengar ini, Fo Yuan dan yang lainnya tersenyum, lalu melafalkan 4 kata ini. Kalau mereka iri, dengki dan benci, apa bedanya mereka dengan setan di dunia? Ketika mereka mempraktikkan agama Buddha, mereka tidak hanya mengolah kondisi pikiran, tetapi juga batin. Perkataan Mingjing menenangkan mereka sepenuhnya. Berdengung, Lin Yan dan Chan Chan dibawa ke suatu daerah. Ini adalah padang rumput. Namun tanah di bawah kaki mereka bukanlah rumput, melainkan udara. Lin Yan dan Chan Chan menatap ke depan. Di depan mereka ada sebuah gunung yang menyingkapkan kebenaran abadi agama Buddha. Gunung ini tidak besar, namun itu sangatlah sakral. Tampaknya gunung ini dapat menekan langit dan bumi. Konon, pendiri agama Buddha memperoleh pencerahan di sini. "Tuan Lin, Buddha kita penuh belas kasih dan memiliki belas kasihan terhadap segala hal di dunia, jadi saya tidak dapat menginjak-injak kehidupan di bawah kaki saya. Saya harap Tuan Lin dapat memaafkan saya." Tiba-tiba ada sosok yang datang, dan dia juga melangkah di udara, bukan di rumput. Lin Yan menangkupkan kedua tangannya, menatap biksu di depannya dan mengangguk. Meskipun biksu terkemuka ini tidak menjadi kaisar, ia memahami banyak kebenaran Buddha. "Silakan ikuti saya, dermawan." Biksu itu kemudian berbicara, dan kemudian membawa Lin Yan langsung ke Gunung Suci. Namun, setelah memasuki Lingshan, semuanya berubah. Banyak tempat diselimuti kabut. Bahkan di bawah tatapan mata kaisar, mereka tetap tidak terlihat. Beberapa tempat diselimuti cahaya Buddha dan tidak terlihat sama sekali. Lin Yan mengerti bahwa ini adalah tanah suci. Itulah gunung suci yang sesungguhnya. Itulah mengapa daerah ini begitu misterius. Di bawah bimbingan biksu terkemuka ini, Lin Yan datang ke aula utama sebuah kuil Buddha. Ada futon di sini. Seorang biksu duduk bersila di atasnya. Hanya saja biksu itu membelakangi Lin Yan, jadi Lin Yan sulit melihat wajahnya dengan jelas. Namun, hanya melihat dari belakang saja sudah membuat Lin Yan sangat bersemangat. Sangat tercengang. Auranya sangat misterius. Adapun wilayah itu, Lin Yan juga tidak bisa merasakannya. "Donor Lin, dan donor muda itu, silakan duduk." Pada saat ini, biksu itu berbicara, masih tanpa menoleh, tetapi dua bantal muncul entah dari mana di depan Lin Yan dan Chan Chan. Itu bukan konsentrasi kekuatan spiritual. Ini adalah futon yang paling umum, dan itu benar-benar ada. Itu bukan sesuatu yang dikeluarkan biksu itu dari liontin giok penyimpanan,
juga bukan sesuatu yang jatuh dari samping karena mengerahkan tenaga. Itu benar-benar muncul begitu saja. Hal ini mengejutkan Lin Yan. Metode macam apa ini? Siapakah biksu ini? Memang agak salah karena aku gegabah memanggil Tuan Lin ke sini, tetapi aku hanya ingin memastikan satu hal. Biksu itu berkata, meskipun dia membelakangi Lin Yan merasa bahwa dia sedang menatapnya. Guru, bolehkah saya bertanya ada apa? Tanya Lin Yan. Di dalam aula utama, ada cermin yang memantulkan keadaan pikiran seseorang. Itu adalah cermin yang ditinggalkan oleh seorang pria yang kuat di zaman dahulu. Kuil Buddha Lingshan kami ingin menerangi hati Tuan Lin, kata biksu itu. Lin Yan mengerutkan kening, bolehkah aku bertanya mengapa guru melakukan ini? Aku tidak bisa mengatakannya, kata biksu itu. Hal ini pun membuat Lin Yan makin mengernyit. Kuil Buddha Lingshan memintanya datang ke sini hanya untuk menanyakan pertanyaan ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Ini sungguh tidak dapat dijelaskan. Pandangan Lin Yan jatuh pada cermin yang memantulkan hati. Cermin itu tampak sangat biasa, tetapi ada pola kuno di atasnya. Tapi, mengapa Lin Yan merasakan sesuatu yang familiar? Saya tahu bahwa itu sangat tidak sopan. Anggap saja kuil Buddha Lingshan ingin melihat apakah donor Lin memiliki kebaikan atau kejahatan di dalam hatinya. Ada banyak kultivator di dunia, tetapi hanya sedikit orang yang sekejam donor Lin. Kuil Buddha Lingshan ingin melihat apakah donor Lin memiliki rintangan iblis di dalam hatinya karena dia telah membunuh begitu banyak orang. Kata biksu itu. Lin Yan langsung mencibir, alasan ini konyol. Biksu itu juga tersenyum, ini memang alasan yang dibuatnya sendiri. Memang ada alasan lain untuk membiarkan Lin Yan diterangi oleh cermin ini. Tetapi seperti dikatakannya, itu tidak dapat dikatakan. Lin Yan seharusnya menolak permintaan seperti itu. Namun, entah mengapa rasa keakraban yang dirasakannya terhadap cermin ini semakin dalam. Kalau begitu, ambil fotonya, kata Lin Yan. Persetujuan Lin Yan yang siap juga mengejutkan biksu dari kuil Buddha Lingshan. Namun kemudian dia melafalkan mantra Buddha. Tiba-tiba cermin yang memantulkan hati jatuh pada Lin Yan. Saya harap Tuan Lin tidak akan melawan kekuatannya, kata biksu itu. Hanya dengan tidak melawan kekuatannya, Anda dapat bersinar lebih dalam. Sang biksu tetap tidak menoleh ke belakang, tetapi mampu melihat gambar di cermin melalui cara lain. Lin Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke cermin. Cermin ini tampaknya tidak berubah sama sekali. Selain itu, saya tidak merasa tidak nyaman saat terkena sinarnya. Wow, cahaya cermin hati menghilang. Tuan Lin, Anda telah mengalami masa sulit dalam perjalanan ini. Hui Ming, tolong kirimkan Tuan Lin dan donatur kecil ini turun dari gunung. Kata biksu itu. Memanggil. Kemudian biksu terkemuka yang membawa Lin Yan ke Lingshan muncul dan berkata, Donor Lin, donor muda, silakan ikut aku. Lin Yan berkonsentrasi dan berkata, aku ingin tahu mengapa kuil Buddha Lingshan memintaku untuk datang. Donor Lin, jangan memaksaku, ini tidak bisa dikatakan. Biksu itu terus menggelengkan kepalanya. Lin Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang semua ini. Dan ketika Lin Yan dan Chan Chan pergi, biksu itu akhirnya berbalik. Dia benar-benar membungkuk dalam ke arah tempat Lin Yan pergi, apakah kamu benar-benar kembali? Era besar telah tiba, dan kamu akhirnya muncul kembali. Di era ini, umat manusia, hanya bisa mengandalkanmu. Lin Yan pergi, masih merasa tak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, cahaya bersinar di atas langit. Lalu, di antara semua hal di dunia, cahaya lain muncul. Pada saat itu, datanglah suatu sosok. Dia mengenakan jubah Tao dan menatap Lin Yan dengan sedikit keheranan di matanya, tetapi kemudian dia berkata, Kaisar Lin, aku di sini atas perintah. Aku harap Anda akan mengikutiku. Perintah siapa yang Anda ikuti? Menatap pria ini, Lin Yan memiliki beberapa tebakan di benaknya. Jalan kuno. Kata pria itu, sungguh, Lin Yan berkata dalam hati bahwa dia bisa menebak segalanya dari pakaian pihak lain.
Tapi mengapa Gu Daodi mengundangku? Apa yang dilakukan kuil Buddha Lingshan ini? Dan apa yang ingin dilakukan jalan kuno ini? Kuil Buddha Lingshan dan jalan kuno adalah dua tempat suci agama Buddha dan Taoisme. Hari ini, tiba-tiba, segalanya hendak membiarkanku pergi. Pimpin jalan. Setelah berpikir sejenak, Lin Yan berbicara. Dia ingin tahu mengapa kedua kekuatan kuno ini mengundangnya. Memanggil. Cahaya bersinar, Lin Yan bergerak dan mengikuti rombongan lainnya. Akhirnya kami tiba di situs peninggalan Tao kuno. Umat Buddha banyak, namun penganut Tao juga tersebar di seluruh dunia. 10.000 tahun yang lalu, Tianzong dikenal sebagai sekte terbesar karena kekuatannya yang besar. Namun ketika menyangkut banding, sulit untuk membandingkannya dengan kuil Buddha Lingshan dan jalan kuno. Terdapat terlalu banyak pengikut Buddha dan Tao di wilayah Tiangeng ini. Begitu banyak jumlahnya, sehingga dapat ditemukan di setiap daerah. Mungkin kekuatan mereka pada awalnya tidak dapat dibandingkan dengan Tianzong, tetapi jumlah mereka membuat mustahil bagi kekuatan manapun untuk melawan mereka. Saat ini, ada kuil-kuil Tao di tanah Tao kuno ini, dan ada penganut di semua kuil tersebut. Sama seperti kuil Buddha Lingshan, semua penganutnya memadatkan kekuatan spiritual mereka sendiri ke dalam dupa, lalu menyalakannya. Kekuatan spiritual ini bertahan di kuil Tao, dan bahkan di berbagai patung. Ini adalah orang kuat di Daodi kuno yang telah menyadari kebenaran hakiki Taoisme. Namun, ketika Lin Yan datang ke sini, seberkas cahaya menyinari Lin Yan. Wow, ketika Lin Yan dan Chan Chan muncul lagi, mereka mendarat di area lain. Tempat ini, seperti kuil Buddha Lingshan yang sesungguhnya, adalah tanah suci. Lin Yan mengerutkan kening, tanah suci muncul lagi. 10.000 tahun lalu, dia hampir tidak pernah menginjakkan kaki di tanah suci. Dan di era ini, kita hanya pernah sampai di tanah suci, di mana bunga itu pernah ditanam. Lalu ada tanah suci Lin Jue. Namun saat ini, tanah murni mulai sering muncul. Di bawah fenomena langit dan bumi yang aneh ini, tampaknya semua tanah suci telah terbuka. Apakah orang-orang kuat dari pantai lain benar-benar akan kembali? Atau dengan kata lain, apakah harta karun dari sisi lain akan segera muncul kembali di dunia? Kemudian Lin Yan menatap tempat itu, namun tetap saja membingungkan. Tapi itu juga gunung. Lin Yan dan Chan Chan dibawa ke salah satu kuil Tao. Tuan Yu, Kaisar Lin ada di sini, kata sang kultivator sambil menatap seorang pria dengan tatapan abadi. Oke, kultivator di kuil Tao itu mengangguk. Dia tidak semisterius biksu di kuil Buddha Lingshan. Dia menatap Lin Yan langsung dengan wajah aslinya. Mengapa Gudao mengundangku ke sini? Lin Yan langsung ke intinya dan bertanya langsung. Sebuah legenda, kata pria yang dikenal sebagai Jade Zenren. Ini adalah legenda yang sangat kuno, tetapi bahkan sekarang, sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Legenda mengatakan bahwa, ada anggota klan Lin yang bisa bangkitlah di era yang hebat dan selamatkan umat manusia. Kata Guru Yu. Apakah kuil Buddha Lingshan juga untuk tujuan ini? Lin Yan mengerutkan kening. Ini hanya satu hal. Apakah itu kuil Buddha Lingshan atau jalan kuno kita? Mereka mencarimu bukan hanya karena legenda ini, tetapi juga karena hal lain. Kata Tuan Yu. Mengapa? Sebelum Lin Yan bisa menyelesaikan kata-katanya, Tuan Yu berkata, sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Tidak bisa mengatakannya lagi. Kaisar Lin, ada 3 patung di sini, saya harap Anda bisa berdiri di bawahnya. Tuan Yu melanjutkan. Lin Yan melihat ketiga patung itu, yang semuanya sangat megah. Terlebih lagi, patung-patung ini adalah dewa-dewa Tao. Lin Yan melangkah maju. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, keenam mata pada ketiga patung itu semuanya terfokus pada Lin Yan. Kemudian cahaya itu menghilang. Kaisar Lin, kau boleh pergi. Kata Guru Yu. Tidak bisa dijelaskan. Ini adalah perasaan terdalam Lin Yan. Jika bukan karena fakta bahwa meskipun ada penganut dari semua ras di kuil Buddha Lingshan dan tanah Tao kuno, hati mereka pada akhirnya bersama umat manusia,
Lin Yan pasti ingin menggunakan kekuatan untuk menekan keempat sisi dan mencari tahu segalanya. Alasan mengapa Lin Yan menerima cahaya itu dengan begitu damai adalah karena ada perasaan khusus di hatinya. Sepertinya, apakah itu cermin yang memantulkan hati atau tiga patung, semuanya membuat Lin Yan merasa familiar. Setelah melihat lagi ke kuil Tao, Lin Yan pergi. Plop, setelah Lin Yan pergi, Guru Yu berlutut dengan tulus, itu kamu, itu benar-benar kamu. Kamu kembali. Petik 2. Begitu kami keluar dari jalan kuno, sosok lain datang. Sosok ini adalah seseorang dari kuil surga. Lin Yan berkonsentrasi pada saat ini, dan semakin merasa bahwa masalah ini sedikit berbeda. Kemudian dia berkonsentrasi dan berkata, tidak. Petik 2. Pertama adalah kuil Buddha Lingshan, lalu jalan kuno, dan sekarang kuil surga lagi. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan menjadi marah. Tuan Lin, selama Anda pergi, api karma akan diberikan kepada Anda. Orang ini berbicara. Mendengar ini, mata Lin Yan berbinar. Api surgawi, mengendalikan 5 adalah batasnya. Tidak ada kultivator yang dapat mengendalikan 6. Bahkan jika itu adalah orang kuat di alam pantai lain, jika dia secara paksa mengendalikan 6, dia akan menderita serangan balik yang sangat besar, dan tubuhnya akan hampir hancur. Ini adalah rumor, tetapi juga fakta. Lin Yan menggunakan api yang jatuh dari pagoda untuk memastikan semua ini. Tetapi Lin Yan masih bertekad. Meskipun dia tidak berada di alam pantai lain, dia ingin mematahkan belenggu ini. Dia ingin mengendalikan api surgawi ke-6 ini. Kuil surga sangat langka untuk api karma. Sekarang seperti ini dan menyerah. Itu benar-benar mengejutkan Lin Yan. Ini juga membuat Lin Yan melihat kuil Buddha Lingshan dan jalan kuno. Jika dia tahu lebih awal, dia akan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa harta karun. Wus! Begitu sosok itu bergerak, Lin Yan mengikuti pria itu. Kuil surga sangat misterius. Dan memasuki tanah suci kuil surga bahkan lebih mengejutkan. Kuil Buddha Lingshan sangat sakral, dan jalan kuno sangat ketat. Dan suasana kuil surga agak mirip dengan tanah terlarang hidup dan mati. Yang disebut kuil itu sangat biasa, seperti rumah jerami paling primitif, tetapi mengandung niat membunuh abadi. Bahkan Lin Yan bertanya-tanya apakah tempat ini pernah menjadi bagian dari tanah terlarang hidup dan mati. Yang diinginkan kuil surga adalah agar Lin Yan meletakkan satu tangan di atas panggung batu di kuil. Kemudian pria itu memberitahu Lin Yan bahwa dia bisa pergi. Adapun api karma, selama Lin Yan bisa mengambilnya, mereka tidak akan menghentikannya. Api karma. Petik 2. Lin Yan bergumam, dan menggerakkan tubuhnya secara langsung, menatap api yang kuat itu. 10.000 tahun yang lalu, api karma sangat kuat, tetapi hari ini, dengan kebangkitan energi spiritual langit dan bumi, api ini menjadi jauh lebih kuat. Api karma meraung, dan pada saat ini, bahkan pagoda mulai bergetar. Aku tidak menyangka bahwa sumber api karma ada di tanah suci kuil surga. Lin Yan berkata dalam hatinya. Api ini lahir dari tanah suci, namun membakar hingga ke dunia luar. 10.000 tahun yang lalu, Lin Yan pernah ke kuil surga, tetapi dia tidak datang ke tanah suci ini. Pagoda itu ditempa dalam api karma. Sekarang pagoda itu dikorbankan lagi, menyebabkannya terbang ke dalam api dan sekali lagi menghadapi pembakaran karma. Suara mendesing. Api berkobar-kobar, dan di bawah api jahat semacam ini, cahaya pagoda menjadi semakin terang. Ini membuat menara ini semakin luar biasa. Memang benar bahwa api karma tidak memiliki akar. Lin Yan berkata dengan penuh konsentrasi. Meskipun ada percikan api, pada dasarnya itu adalah api yang tidak memiliki akar. Namun, api itu dapat berada di antara langit dan bumi dan menjadi salah satu api surgawi, yang pasti dapat membakar segalanya. Berbeda dengan api lainnya, api karma memiliki kekuatan yang unik. Ada rumor yang mengatakan bahwa api karma terdapat di 9 netherworld, dan api itulah yang membakar hantu. Disebut juga hukuman, dan hanya ada di 18 tingkat neraka 9 nether.
Namun karena alasan tertentu, api karma ini ada di dalam kuil surga. Terlebih lagi, Lin Yan menatap kuil surga. Tempat itu lebih seperti tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian daripada tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian. Tidak ada langit yang cerah di tanah suci ini, tetapi hanya bintang-bintang dan bulan yang bersinar. Tidak ada cahaya siang sama sekali. Selain itu, api karma dapat membakar karma buruk dari kehidupan masa lalu dan masa kini. Oleh karena itu, mereka yang memperoleh api karma dapat membuat kehidupan masa lalunya menonjol. Alkisah ada seorang kuat yang memperoleh api karma, maka ia dapat mengetahui kehidupan masa lalunya. Namun, Lin Yan tersenyum. Dia paling tahu siapa dirinya di kehidupan sebelumnya. Ingatannya masih ada, jadi api karma ini tidak hanya terjadi padanya. Namun, sebagai api surgawi, ia masih kuat. Jika dia bisa mendapatkannya, di bawah 6 jalan api surgawi, kekuatan Lin Yan akan menjadi lebih kuat. Berdengung, ekspresi Lin Yan menjadi terfokus, dan dia segera mengambil tindakan, menyambar api itu dalam sekejap, lalu bersiap untuk menelannya. Wus wus wus. Tetapi pada saat ini, 5 api surgawi di tubuh Lin Yan meledak dan benar-benar berhadapan dengan api karma. Ini sama sekali bukan di bawah kendali Lin Yan. Ini adalah konfrontasi antara 5 api surgawi dan api karma. Fiuh. Di bawah keterkejutan seperti itu, bahkan seluruh tubuh Lin Yan bergetar dan darah menyembur keluar. Ada ekspresi terkejut di kedalaman mata Lin Yan. Tak heran jika orang-orang kuat di alam seberang tidak mampu mengendalikan 6 jalur. Api surgawi itu sendiri adalah kebalikan dari dirinya sendiri. 24 api jatuh dari langit, masing-masing mengarah ke arah yang berbeda. Saya hanya takut api dari langit akan berkumpul dan kemudian menghancurkan dunia. Dengan cara ini, kekuatan pembangkitan dan perlawanan bersama dari api surgawi dapat disorot. Namun, Lin Yan tetap fokus. Dia menggertakkan giginya, menatap, dan menyerang lagi. Ledakan. Api karma meraung dan benar-benar bertabrakan dengan 5 api surgawi lainnya. Tetapi itu adalah 5 api surgawi, jadi api karma tidak dapat menahannya. Namun, saat kelima api surgawi Lin Yan sepenuhnya bersentuhan dengan api karma, aura penghancur dari api itu tiba-tiba mencapai titik ekstremnya, dan langsung meledak dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Kekuatan semacam ini akan menghancurkan Lin Yan. Pada saat ini, mustahil untuk menggunakan teknik reinkarnasi. Jika Anda menggunakannya untuk berlatih, Anda akan hancur bahkan sebelum Anda mulai berlatih. Berdengung, Lin Yan mengambil tindakan langsung, meledakkan kekuatan yang menentang surga, dan mengubahnya menjadi tempat di luar langit. Tapi ini masih tidak berhasil. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Diagram ekstrim surgawi Yin Yang, keluarlah. Lin Yan membuka mulutnya, dan kemudian diagram ekstrim surgawi Yin Yang meledak. Di bawah diagram ini, kekuatan api mampu menahannya. Fiuh. Namun meski begitu, tubuh Lin Yan masih terluka parah, dia muntah darah, dan wajahnya sangat pucat. Apakah benar-benar mustahil untuk memperbaiki dan menjinakkannya? Tidak ada yang tidak bisa kulakukan di dunia ini, Lin Yan. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan tidak menyerah. Hanya karena orang lain tidak bisa melakukannya, bahkan praktisi di alam pantai lain tidak bisa melakukannya, bukan berarti Lin Yan tidak bisa melakukannya. Dia meraung keras dan sekali lagi memperlihatkan kekuatan supranaturalnya. Bas. Tapi tak peduli apa, selama api karma ini menyentuh kelima api tersebut, ia akan meledak dengan kekuatan yang dahsyat, yang akan menghancurkan tubuh Lin Yan hingga berkeping-keping. Kecuali kelima api surgawi ini tidak bersama dengan api karma ini, kata Lin Yan. Begitu dia selesai berbicara, senyum tiba-tiba muncul di sudut mulut Lin Yan. Tidak berada dalam tubuh yang sama mungkin bisa dilakukan. Berubah. Lin Yan membuka mulutnya, dan langsung berubah menjadi tubuh yang menentang surga dan tubuh reinkarnasi. Dan kelima api itu ada dalam tubuh reinkarnasi. Hanya badan anti surga yang secara langsung menelan api karma. Panggilan. Setelah benda anti surgawi itu menelan apinya,
api itu langsung meledak dengan kekuatan dahsyat dan membakar tubuh Lin Yan. Tetapi bagaimanapun juga, hanya kekuatan api karma saja, bukan aura penghancur yang mampu menahan api surgawi. Menekan itu hanyalah sinar api karma. Bahkan jika itu menjadi lebih kuat dengan kebangkitan energi spiritual langit dan bumi, tubuh Lin Yan yang menentang surga mampu menekannya. Sempurnakan. Setelah menekan api karma di tubuhnya, Lin Yan berteriak lagi. Pada saat ini, tempat itu juga menjadi sunyi. Adapun Xiao Canchan, dia melihat-lihat sekeliling. Dia tidak takut pada apapun di sini dan terus bermain-main. Tampaknya tempat baru manapun dapat membangkitkan minat Xiao Canchan. Dan waktu terus berlalu. Akhirnya, di bawah kekuatan Lin Yan, tubuh surgawi, api surgawi ini sepenuhnya dimurnikan. Selanjutnya, kedua tubuh itu akan menyatu menjadi satu. Begitu ini terjadi, maka keenam api itu akan tetap dianggap menyatu menjadi satu. Lin Yan berkata dalam hati. Bahkan Lin Yan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun dia masih menggertakkan giginya. Bekukan. Saat kata itu keluar, tubuh Lin Yan tiba-tiba menyatu. Ledakan. Benar saja, meskipun Lin Yan memurnikan api karma, saat kelima api dan aura api karma bersentuhan, sebuah kekuatan dahsyat meledak. Akan tetapi, kekuatan penyeimbang ini pada akhirnya tidak sekuat sebelumnya. Menekan. Lin Yan berbicara lagi, lalu menekannya. Ini adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh pembudidaya manapun sepanjang sejarah. Jika dia bisa berhasil, Lin Yan percaya kekuatannya sendiri akan semakin hebat. Tidak peduli apa, dia harus mematahkan belenggu ini. Titik.